Amin. Yes. Baik Bapak Ibu, salam. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, berkati Tuhan. Katakan amin. Ya. Baik, hari ini saya kembali membagikan firman Tuhan tentang mengenai pengampunan Tuhan, ya. Hari ini saya mau mempertebal pengertian kita tentang mengaku supaya diampuni, yang sebetulnya konteksnya adalah kita diampuni bukan karena kita mengaku, tapi karena darah Yesus, ya. Nah, kita mau memahami apakah mengaku supaya diampuni itu sesuatu yang tepat atau bagaimana, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu, saya juga sering kali sampaikan ini berulang-ulang. Tapi hari ini saya mau membagikan sesuatu yang dimana akan semakin mempertebal. Dalam beberapa minggu ini saya akan tetap berfokus pada hal ini, tetapi akan membuka pengertian-pengertian saudara, semakin menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita mengaku supaya diampuni, sebetulnya itu menaruh hidup kita kembali ke bawah hukum Taurat. Ya, jadi judulnya adalah mengaku supaya diampuni, menaruh kita kembali ke bawah hukum Taurat. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka ayatnya dalam Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Oke. Roma 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oke, itu ayatnya. Nah, saudara bisa membayangkan misalnya, sebelum kita lanjutkan ke ayat tadi, misalnya ada suatu khotbah yang mengatakan seperti ini. Pernikahan itu luar biasa. Ya, pernikahan itu suatu anugerah dari Tuhan. Ya, Tuhan ingin setiap kita menikmati anugerah pernikahan. Nah, ini khotbahnya gitu. Ya kan? Sepertinya oke, ya. Betul kan? Pernikahan itu luar biasa. Pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Nah, Tuhan ingin setiap kita menikmati, setiap orang menikmati anugerah pernikahan. Kemudian dikatakan lagi seperti ini. Jika engkau memberi, ya, misalnya 50 juta, ya, atau mungkin kebanyakan 50 juta, ya. Misalnya kamu memberi 2 juta, ya, pada Tuhan hari ini, berikan. Tuhan yang setia itu akan memberikan Anda jodoh supaya engkau bisa menikah. Oke. Saudara mengerti maksud saya? Ya. Pernikahan itu luar biasa, pernikahan itu rencana Tuhan, pernikahan itu adalah anugerah Tuhan, ya, menikmati. Nah, dan jika kamu memberi 2 juta misalnya pada hari ini kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kepadamu jodoh supaya engkau bisa menikah. Nah, kira-kira respon orang yang mungkin yang jomblo akan, wah, ini kabar baik ini, jadi kita harus memberi ini 2 juta nih. Semacam kayak ada kuasa di mana Tuhan akan memberkati kalau kita nabur kasih 2 juta gitu. Nah, tetapi ya, bagi orang yang menikah, apakah dia harus melakukan itu? Apakah dia harus membayar untuk supaya dia mendapatkan jodoh menikah, supaya dia bisa menikah? Perlu nggak dia membayar? Kenapa nggak perlu? Katakan nggak, galing-galing kepala. Hah? Kenapa, ayo Bapak Ibu? Jika Anda sudah menikah, apakah saudara perlu membayar 2 juta untuk supaya engkau mendapatkan jodoh untuk menikah? Hah? Ya, itu jawaban, tapi yang lain nggak ada yang jawab. Semuanya takut menjawab, ya. Atau nggak ngerti? Tidak mengerti. Maksudnya begini, untuk apa kamu berusaha membayar kalau kamu sudah mendapatkannya? Ngerti maksud saya? Tapi bagi orang yang tidak dapat, wah, dia terangsang untuk mau melakukannya karena dia tidak mendapatkannya. Nah, misalnya khotbah itu saya ganti gini.
Ganti kata pernikahan itu dengan pengampunan. Dan $50 itu adalah mengaku supaya diampuni. Ya. Jadi sama. Ya kan? Pengampunan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, jika engkau mengaku supaya engkau diampuni, maka Tuhan yang setia itu akan mengampuni kamu dan memulihkan persekutuanmu dengan Dia. Oke? Nah, jadi maksud saya, saudara paham maksud saya ya? Atau belum paham? Jadi saya tadi katakan, jika kata pernikahan itu saya ubah, saya ganti dengan pengampunan. Dan uang 2 juta tadi saya ganti dengan apa? Kata atau kalimat mengaku supaya diampuni. Ya, maka khotbahnya kan seperti ini. Pengampunan itu anugerah Tuhan. Pengampunan itu adalah pemberian Tuhan. Nah, jika kamu mengaku supaya diampuni, maka Tuhan yang setia, Tuhan yang baik itu akan mengampuni kamu dan akan memulihkan persekutuanmu dengan Dia. Oke. Nah, kedengarannya itu baik. Kedengarannya itu indah. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pengampunan itu sudah diberikan. Jadi, saudara tidak perlu tadi saya mengatakan mengaku untuk diampuni, supaya diampuni. Ingat baik-baik. Saya tidak sedang mengatakan saudara tidak boleh mengaku, ya. Saudara sudah paham itu. Mungkin saya harus sampaikan lagi di khotbah ini supaya yang berikutnya yang mendengar khotbah ini bisa memahami. Mengaku supaya diampuni itu adalah sesuatu hal yang tidak relevan. Karena pengampunan yang kita terima bukan karena kita mengaku, tetapi karena darah Yesus. Nanti kita akan sampai ayatnya. Nah, kenapa kita tetap bisa mengaku? Karena apa? Itu mendamaikan hati kita. Nah, itu membawa gelap kepada terang. Mengaku itu semacam kita membawa sesuatu yang gelap kepada terang. Dosa itu kan perbuatan gelap. Ketika saudara mengakuinya, engkau membawa dia kepada terang. Nah, mengaku itu supaya kita jujur, belajar untuk berani jujur, terbuka. Dan itu mendamaikan hati kita. Nah, jadi saya kembali lagi, kedengarannya itu baik, tapi sebenarnya tidak. Pengampunan itu luar biasa dari Tuhan yang setia. Itu datang dari Tuhan. Oke? Tapi kita tidak bisa menaruh label harga. Tidak boleh menaruh harga atas sesuatu yang sudah Tuhan berikan secara gratis. Sudah mengerti maksud saya? Tidak boleh Tuhan, saudara memberikan price atau harga kepada hadiah yang sudah Tuhan berikan. Ya kan? Kalau saya berikan hadiah, saya berikan hadiah kepada kamu, ini hadiah buat kamu. Hadiahnya ya hadiah aja, nggak ada harganya. Ya kan? Atau kadang-kadang berapa yang harus saya bayar untuk ini? Nggak perlu kamu bayar, ini hadiah. Gift, pemberian untuk kamu, anugerah buat kamu. Nah, cuma seringkali kita tuh rasa kurang layak menerimanya kalau kita nggak harus membayarnya. Nah, ini seringkali ya orang menaruh, mereka salah kaprah, menaruh sesuatu yang dia terima harus dengan sesuatu yang harus dia bayar, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan seorang pun menagih saudara atas apa yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepadamu. Ya, jangan biarkan siapapun, jangan biarkan pengajaran apapun yang menagih engkau atas sesuatu yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepadamu. Oke? Dan dengar baik-baik hari ini, saudara diampuni, kita diampuni hanya karena darah Yesus. Oke? Mengaku supaya diampuni sepertinya baik, sepertinya indah, tetapi itu bukan kebenarannya. Kebenarannya adalah engkau diampuni semata-mata hanya oleh karena darah Yesus. Beberapa ayat kita bisa buka ya tentang pengampunan karena darah Yesus. Ya, kita cari ayatnya. Matius pasal yang ke-26. Ya, coba kita lihat ayat 28. Matius 26 ayat 28. Saya buka satu ayat saja. Sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke? Sudah lihat itu? Bahwa saudara dan saya diampuni semata-mata hanya karena darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus mati tidak sekedar mengampuni kita. Dengar ini baik-baik. Yesus mati tidak hanya sekedar mengampuni saudara. Keselamatan jauh lebih besar dari itu. Tapi pengampunan adalah hadiah yang membuka kepada saudara hadiah-hadiah yang lain. Oke. Begini, kalau saya mau kasih saudara ilustrasi begini. Kalau ada seseorang bersalah, ya, kita ini adalah orang yang punya wewenang, punya hak untuk memberikan segala sesuatu yang baik. Oke, karena kita punya, saya orang kaya, saya orang hebat, saya orang sukses, misalnya. Ya. Saya orang yang punya otoritas dan kuasa. Nah, ketika orang itu punya salah, ya, kira-kira kesalahan yang dia perbuat itu, ya, kesalahan yang dia perbuat itu, dan ketika dia tidak menerima pengampunan atau tidak diampuni atas segala kesalahannya, kira-kira dia bisa menerima enggak, mengakses enggak segala sesuatu yang ada dalam diri saya? Ketika dia bersalah kepada saya, ya, dia punya kesalahan pada saya, kira-kira kesalahan yang dia perbuat itu akan membuat dia mempunyai akses enggak untuk menerima segala sesuatu kebaikan dalam diri saya? Tidak punya. Karena dia bersalah. Ya kan? Boro-boro dia mau menerima kebaikan, ketemu aja dia enggak akan mau. Saudara mengerti maksud saya? Makanya saya katakan, nah, tetapi ketika dia diampuni, saya katakan, enggak apa-apa, kamu sudah kuampuni. Nah, ketika saya katakan, kamu sudah kuampuni, itu akan membuka akses kepada seluruh kebaikan dalam diri saya. Makanya tadi saya katakan, ya, bahwa Yesus mati tidak sekedar mengampuni kita. Ya, tidak hanya sekedar mengampuni. Tetapi apa yang dia berikan? Keselamatan yang dia berikan. Tidak hanya pengampunan, tetapi dia juga memberikan keselamatan. Karena keselamatan itu jauh lebih besar daripada pengampunan itu. Amin. Artinya apa? Pengampunan itu adalah hadiah. Pengampunan itu adalah gift kepada kita. Dan ketika kita hidup dalam pengampunan Tuhan, menerima pengampunan Tuhan, maka pengampunan itu akan menjadi kunci bagi kita untuk menuju atau membuka pintu-pintu hadiah yang lain. Pintu-pintu pemberian yang lain. Amin. Jadi ketika kita menerima pengampunan Tuhan, hidup dalam pengampunan Tuhan, sadar kita diampuni Tuhan, itu akan menjadi kunci yang membuka kepada kita pintu untuk menerima hadiah-hadiah yang lain. Amin. Jelas sekali, hadiah yang besar yang kita terima adalah keselamatan. Dan kalau kita membuka arti kata keselamatan, saudara bisa membaca referensi tentang keselamatan. Semua berbicara tentang hidupmu diberkati. Keselamatan itu artinya apa? Diberkati, kita menang, hidup kita sehat, everything, semuanya. Segala kebaikan itu ada di dalam keselamatan. Katakan amin. Amin. Kita telah belajar Bapak Ibu, ya, dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa orang Kristen akan tetap lemah dan kalah jikalau mereka tidak yakin mereka sudah diampuni. Oke? Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi sejauh ini kita sudah melihat, Bapak Ibu saudara sekalian, alasan mengapa kita tidak butuh mengaku supaya diampuni. Ya, garis bawahi, mengaku supaya diampuni. Tetapi kita mengaku itu untuk mendamaikan hati kita, bukan untuk supaya diampuni. Nah, sekarang kita akan lihat kembali ke di ayat Roma tadi, ya. Dan itu adalah semacam mengaku supaya diampuni itu, Bapak Ibu, itu seperti dusta yang bertahun-tahun yang tinggal hidup dalam diri kita sebagai orang Kristen. Dan saya juga
telah hidup di dalamnya. Seperti itu. Oke, saya ulang lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ya kita menyatakan, ketika kita mengatakan bahwa mengaku supaya diampuni, itu kita itu berada, hidup kita itu berada di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi begini, hidup di bawah hukum Taurat itu adalah kehidupan bukan hanya sekedar mematuhi 10 perintah. Ya. Itu artinya apa? Itu artinya hidup kita hidup dengan kekuatan daging, hidup di dalam kesia-siaan. Karena apa? Karena mengusahakan sesuatu apa yang sudah Tuhan berikan sebagai hadiah, sebagai anugerah tadi, sebagai kasih karunia tadi. Kita buka ayatnya dalam Kolose 2 ayat 14. Saudara perhatikan, Bapak Ibu, saya kembali ke Roma tadi. Ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oke. Kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oke? Nah, kalau kita membaca lagi di dalam Roma, kita nanti buka di Kolose ya. Roma pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, pertanyaannya, apakah dikatakan hukum Taurat itu dosa? Hukum Tauratnya bukan dosa. Ya, tapi dikatakan bahwa tetapi hukum Taurat itulah menjadi hukum dalam hidupan kita yang membuat kita mengenal dosa. Karena ada hukum Taurat, itu semacam kayak ada sesuatu yang menjadi daya tarik dalam diri kita untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh hukum itu. Hukum itu melarang jangan melakukan ini. Nah, ketika dia berkata jangan melakukan ini, itu akan memancing sesuatu dalam diri kita, penasaran dalam diri kita, kenapa dikatakan jangan. Oke? Nah, saudara sering kali lihat dalam video-video di YouTube atau di mana orang bikin prank gitu ya. Ada kotak besar, di dalamnya ada manusia yang sedang siap dengan kue di tangannya, kue bolu gitu, dan ada lubang bulat di dalam kotak itu, dan ada tulisan di belakangnya, jangan lihat ke dalam, ya, jangan menjenguk ke dalam gitu. Nah, bagi orang yang lewat kan penasaran, ini apa sih? Cuma kotak gini aja dibilang jangan lihat ke dalam, betul? Ya kan? Ada yang cuma lewat tidak peduli, tapi ada yang penasaran. Saya rasa bahwa lebih banyak yang penasaran, ya kan? Nah, ketika dia penasaran, dia masukkan kepalanya ke dalam situ, lalu dia dapatkan kue dicaplok ke mukanya, dan mukanya penuh dengan kue. Dia marah-marah seperti itu. Nah, seandainya tidak ada tulisan jangan lihat ke dalam, tidak akan memancing keinginan untuk melihat ke dalam. Mengerti maksud saya? Seandainya tidak ada kalimat jangan berzina, tidak ada sesuatu daya tarik dalam diri manusia untuk melakukan perzinahan. Apakah hukum itu salah? Tidak salah. Baik hukum itu. Tetapi karena ada hukum jangan itu akan merangsang diri manusia. Ya, merangsang diri kita untuk ingin tahu, penasaran. Kenapa dikatakan jangan? Saudara mengerti maksud saya?
Ya makanya di situ dikatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ya kan? Coba saudara perhatikan kalimat ini. Justru oleh hukum Taurat, Roma 7 ayat 7, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara mengerti maksud saya dengan ilustrasi tadi? Jadi saudara harus paham bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus sudah menebus saudara dari kuasa hukum dosa, hukum Taurat, ya. Dan di Roma 6 ayat 14 tadi mengatakan seperti ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya apa? Jikalau saudara terus-menerus hidup dalam kesadaranmu akan dosa, itu justru akan menyeret kamu berada di bawah kuasa hukum Taurat. Jadi berhenti untuk sadar akan dosa. Berhenti hidup dalam mengaku supaya diampuni. Karena kalau kau terus hidup dalam kesadaran akan dosa, maka itu akan menyeret saudara, menarik saudara untuk hidup di dalam mengaku supaya diampuni dan membawa saudara berada di bawah kuasa kendali hukum Taurat dalam hidupmu. Oke, Bapak Ibu. Jadi hidup di bawah hukum Taurat bukan sekedar mematuhi 10 perintah Tuhan. Itu artinya apa? Hidup dengan kekuatan daging dalam kesia-siaan karena mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai hadiah. Ya. Di dalam Kolose 2 ayat 14, ya. Kolose 2 ayat yang ke-14. Perhatikan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi artinya apa? Di salib, ya, Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan mengatakan apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Perhatikan, oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu dikatakan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu kepada saudara seberapa kuat, seberapa sadarnya engkau dalam kehidupanmu setiap hari untuk menyadari bahwa kuasa dosa bahwa hidupmu tidak lagi dikuasai oleh dosa, maksud saya. Seberapa sadarnya engkau, seberapa kuatnya itu kesadaran hidup dalam dirimu bahwa engkau adalah bukan lagi manusia yang dikuasai oleh dosa. Amin. Karena firman Tuhan jelas mengatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berangkat berpikir dari dulu sadar akan dosa kepada hidup lagi sebagai orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya, amin. Jadi kita jelas lihat bahwa Yesus telah meniadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa yang dia katakan situ? Bahwa bahwa Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat. Bagaimana dia membatalkannya? Di situ dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan di mana tidak ada hukum Taurat, dengar baik-baik, di situ tidak ada pelanggaran. Oke? Kita buka ayatnya. Ini bukan cuma hanya sekedar kata-kata quotes. Ya, tapi ini ayat firman Tuhan. Roma 4 ayat 15. Sudah dapat? Roma 4 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Wah, luar biasa kan? Makanya kalau saudara hidup dalam sadar akan dosa, engkau akan menjadi orang yang telah submit, menundukkan dirimu berada di bawah kuasa kendali hukum Taurat. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau tidak submit pada hukum Taurat, firman Tuhan mengatakan, kamu di saat itu juga tidak ada pelanggaran.
Kita hidup dalam kekristenan itu intinya ini saja intinya. Intinya apa? Tidak berbuat dosa kan? Kalau sudah tarik semuanya, khotbah itu intinya itu aja. Jangan berbuat dosa, jangan bikin jahat. Jahat kan buat dosa. Jadi orang yang baik, intinya apa? Jangan bikin dosa. Ya kan? Hidup baik, hidup benar. Intinya apa? Jangan bikin dosa. Betul atau tidak? Nah, bagaimana caranya supaya tidak bikin dosa? Jangan hidup di bawah kendali hukum Taurat. Jangan sadarkan dosa itu. Firman Tuhan mengatakan, di mana tidak ada hukum Taurat, jika di dalam hidupmu tidak ada hukum Taurat, maka di situ tidak ada juga pelanggaran. Oke? Sudah mengerti maksud saya? Ya. Jadi setiap orang yang bersandar pada hukum Taurat, mereka berada di bawah kutuk. Ya. Kita tahu hukum itu ada. Ya, saudara tidak bisa mengabaikan bahwa hukum itu seperti kalau tidak berada. Maksudnya kita tidak berusaha untuk mengatakan bahwa hukum itu sudah hilang, sudah enggak ada. Tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak menundukkan diri kita ke bawah hukum itu. Tetapi kita menundukkan diri kita ke bawah grace kasih karunia. Karena hidup menjadi baik, hidup menjadi benar, bukan karena kita tunduk kepada hukum itu. Tapi semata-mata oleh karena engkau menyadari bahwa ada seseorang yang begitu mengasihimu. Itu Yesus Kristus. Dan engkau tidak mungkin menyakiti orang yang sudah mengasihimu. Itu sandarnya. Itu dasarnya maksud saya. Ya, dasarnya adalah semua yang kita lakukan only by grace. Hanya karena kasih karunia, tapi bukan oleh karena kita menaruh diri kita tunduk kepada hukum itu. Katakan amin. Jadi Galatia 3:10 mengatakan, Galatia 3:10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa Bapak Ibu? Belum dapatkah? Galatia ayat 3:10? Ya. 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maka itulah alasannya Yesus datang. Ya. Dalam Ulangan 27 ayat 26 itu ayatnya itu dari situ. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Itu ayat ini adalah ayat yang dikutip atau relevansinya adalah dari Ulangan 27 ayat 26 yang mengatakan seperti ini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Oke? Ayat 11-nya, dan bahwa Galatia 3 ayat 11 tadi, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Jadi saudara perhatikan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi alasannya apa? Kenapa alasannya manusia itu terkutuk? Terkutuk. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Oke. Jadi itu juga alasannya kenapa Yesus Kristus datang, untuk membebaskan saudara dari kutuk. Karena hanya manusia yang tidak berdosa yang sanggup melakukan hukum Taurat. Menggenapinya, menyelesaikannya, melakukan semuanya dengan tepat. Semuanya. Ada sesuatu katakan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya kan? Di ayat itu, oleh 3:10 itu dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi dengar baik-baik bahwa ada manusia Yesus yang sudah melakukan dengan setia segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Katakan amin. Amin. Jadi jangan bersandar kepada hukum Taurat, tapi bersandarlah di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Roma 4 ayat 8. Satu, sudah dapat ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wah, luar biasa. Tapi Yesus datang, ya, tapi karena Yesus dia datang ya kepada kita, dan dia datang sekarang kepada kita
dan kita menjadi orang yang diberkati karena dia datang kepada kita. Yang firman Tuhan mengatakan kedatangannya itu membuat apa? Membuat kesalahan kita tidak diperhitungkan olehnya. Amin. Karena Yesus kita sekarang adalah orang yang diberkati. Karena Yesus kita sekarang menjadi orang yang dibenarkan. Nah, di mana firman Tuhan mengatakan karena kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus bersedia disalibkan supaya kita bisa menerima kasih karunia-Nya. Betul? Jika kita yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, ya. Saya ulang lagi, jika kita yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal itu masih juga, mengaku supaya diampuni, berarti kita menyingkirkan kasih karunia dan mengutuk apa yang sudah Tuhan berkati. Saudara mengerti maksud saya? Karena orang yang mengaku supaya diampuni itu adalah orang yang masih hidup di bawah kendali kuasa hukum Taurat. Oke? Oleh sebab itu, jika kita tetap hidup masih juga berprinsip mengaku supaya diampuni, artinya kita telah menyingkirkan kasih karunia Tuhan dan membawa diri kita hidup dalam kutuk dan membuat apa yang sudah diberkati Tuhan menjadi kutuk dalam diri kita. Oke? Dan bahkan mengutuk apa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Sudah dapatkan sesuatu dari firman Tuhan hari ini? Jadi saudara, saya ajak saudara untuk menyadari bahwa jikalau kita mengaku supaya diampuni, itu menaruh diri kita kembali ke bawah kuasa hukum Taurat. Amin. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati.